aku nggak akan pergi dari sini sebelum aku mendapatkan kejelasan kalau kamu udah maafin aku. Maafin kamu, aku udah maafin. Tapi aku udah bilang ke kamu, aku gak akan bisa kembali lagi sama kamu. Itu baru pacaran Dinda aja dan udah ngerasa hebat kayak gini. Gue udah bercinta habis-habisan sama dia. Ini dia Bapak Fadli Asmoro, Dedi saya tercinta. Dia itu cinta pertama mama. Kejar lari lo! Woi! Sorry Dendi, saya harus kasih kamu pelajaran. Karena gara-gara kamu yang menjebak Sandra, maka Raja memutuskan pertunangannya dengan Sandra. Wah, Dodo EP cantik sekali. Nggak sangka ternyata Herlin punya anak yang sangat cantik begini. Berhijab lagi, sama kayak maminya Sandra. Berhijab juga, bahkan nggak mau dilepas. Oh ya? Maminya Sandra berjilbab. Iya, dulu maminya Sandra itu model. Tinggi, cantik, anggun. Bahkan Om kalah tinggi dari maminya Sandra. Bahkan sampai sekarang nggak mau melepas hijabnya. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung sekali Om Mongol punya istri yang cantik dan soleha juga. Percuma berhijab, tapi kalau hatinya busuk, yang sukanya ngerebut kebahagiaan orang lain. Sandra nggak boleh begitu sayang. Jangan kayak orang ngomel-ngomel. Iyalah, jadi nggak tahu ya, Indah ini pernah ngerebut calon suami orang. Dan sekarang, dia lagi di posisi ngerebut suami orang. Oh ya, kamu begitu Indah? Maaf Om, saya tidak begitu. Dan saya rasa ini semua hanya salah paham. Dodo Indah, kamu nggak boleh begitu ya. Itu kan menurut kamu. Tapi kan bisa aja nanti orang salah persepsi. Lihat nih anak Om. Sekalipun dia disakiti Raja, tapi Sandra tidak balik menyakiti Raja. Makanya dia dikasih hadiah yang terbaik dari Tuhan. Dapat suami yang benar-benar sayang sama dia. Dedi malah anti klimaks lagi. Harusnya Dedi nggak usah bahas Dendi. Cukup bikin mental si Indah KO aja. Dedi, udah yuk. Mendingan kita ngobrol sama tamu-tamu penting aja. Oke. Kita nggak usah ngobrol sama yang nggak penting. Ya, sebentar ya. Ayo. Kamu mau kemana? Mongo, kenalin. Ini anak aku yang aku bilangin ke kamu. Lia. Aduh, telanjang kita. Cukup Elia. Jangan sampai orang tahu kamu ada di sini. Apalagi anakku kalau sampai tahu. Om nama baik rusak Elia. Ya udah Om, tenang aja ya. Dan aku nggak sebarin kemana-mana. Halo, selamat siang Om Mongol. Aku anak bungsunya Mama. Wah, cantik banget ya. Sama kayak ibunya. Dedi, apaan sih? Elia ini udah gede loh, udah dewasa. Dia bukan anak kecil lagi. Dan dia kok muji-muji dia kayak gitu sih? Kalau Mami tahu Dedi muji-muji perempuan, habis loh Dedi sama Mami. Ya, jadi mendingan Sandra jangan cerita ya sama Mami. Ya, boleh ya? Oh iya, kita belum kenalan Om. Elia. Aduh, tapi cantik sekali. Senang bisa kenalan sama orang-orang cantik. Iya, kita senang banget bisa kenalan sama Om juga. Tuh, Mongo. Kamu lihat kan? Betapa beruntungnya aku punya anak-anak yang cantik dan ramah-ramah. Gak jutek. Kamu beruntung loh Herlin punya anak-anak yang cantik, baik. Tapi ingat loh, jaga baik-baik. Apalagi sekarang anak-anak muda sekarang kan kalau nyari uang selalu nyari yang paling gampang.
Tunggu. Ini maksud omongan kamu apa sih? Nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya sekarang kan banyak anak-anak gadis untuk mencari duit lebih gampang tuh memilih jadi bahasanya tuh ani-ani. Hati-hati loh, jaga ya. Kayaknya akhir-akhir ini hubungan Sandra lumayan baik ya sama keluarga Tante Herlin. Apa aku gabung aja ya? Enggak deh. Sesuatu yang menarik selalu terjadi kalau mereka ketemu. Lebih baik aku awasi mereka dari sini aja. Oh iya Elia, kamu tahu nggak Daddy saya itu siapa? Enggak. Maksud kamu apa, Sandra? Bisa lebih jelas nggak ngomongnya? Mama kamu itu mantannya Daddy aku. Ya kan Indah? Iya. Oh, kalau yang itu aku tahu. Tadi aku baru dengar, tapi emang itu beneran? Iya. Jadi katanya Daddy aku itu first love-nya mama kamu. Dan mama kamu juga first love-nya Daddy aku. Aduh, Elia. Sial banget sih. Takdir mempermainkan kita. Sandra, kamu nggak boleh kasar begitu. Ayo kamu minta maaf sama Tante Herlin dan anak-anaknya. No, Daddy. Aku nggak mau minta maaf sama mereka. Karena emang itu hasilnya kok. Udahlah Momo, nggak apa-apa kok. Aku ngerti dan paham. Namanya juga anak tunggal, ya kan? Pasti anak kamu manja. Maaf Tante Herlin, kayak saya kehilangan mood deh buat ngobrol. Ayo Daddy. Tunggu dulu. Daddy masih ada yang mau dibicarain. Apa lagi sih Daddy? Nah, kamu lagi PMS ya? Sabar dong. Daddy baru ketemu temen Daddy. Apalagi nih cantik-cantik anaknya Tante Herlin. Dah, kamu sana cari suamimu. Daddy lupa ya? Ah. Dendi kan lagi jemput Mami di bandara. Aduh. Oh ya udah, kamu cari pengusaha-pengusaha lain ke sana. Ayo, ayo, sana. Daddy masih mau ngobrol di sini. Maaf ya, saya terlalu dimanja. Nggak apa-apa kok Mongol, aku paham dan ngerti sekali. Elia, kamu temenin Om Mongol sebentar ya. Indah, bentar temenin Mama. Mau kemana? Temenin Om Mongol sebentar ya. Iya. Hah, Om, aku mau cabut dulu ya, aku juga mau pergi. Jangan dulu. Sini kita masih mau ngobrol. Iya, ngobrol apa? Buruannya waktu aku nggak banyak. Lebih baik jangan di sini ya. Kita ke tempat yang kemarin aja. Oke? Om mau ngajakin aku nge-room lagi? Ada yang mau Om bicarakan, tapi tidak enak di sini. Jadi mendingan di tempat kemarin ya. Oke. Om tunggu loh. Tapi jangan lupa bonusnya ya. Bonus lagi. Pokoknya Om tunggu. Untung aja gue bisa ngendalin diri. Kalau tadi gue pergi, cepet banget dong. Ternyata gue mereka sendiri lagi. Jangan-jangan kali ini Om Mongol pengen diservis sama gue. Ada apa ya di antara Daddy sama Elia? Kok kayaknya aku ngerasa ada sesuatu yang janggal di antara mereka. Sandra, ngapain kamu kesini? Dengar ya Indah, kamu gak usah sok suci. Kelakuan kamu itu gak lebih buruk daripada adik kamu Elia. Apa maksud kamu ngomong seperti itu? Saya tahu siapa adik kamu sebenarnya. Dia Ani-Ani kan. Dia punya banyak sugar daddy. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya mulut kamu dijaga ya. Kamu jangan sembarangan nuduh adik saya. Dan kalau misalnya pun itu benar,
kamu nggak perlu membuka aib orang. Jadi kamu mengakui kalau perlakuan adik kamu benar? Buktinya? Tadi kamu ngomong soal aib. Kamu jangan memfitnah adik saya. Adik saya tidak seburuk apa yang ada di pikiran kamu. Saya nggak fitnah. Saya bicara kenyataan. Koneksi saya itu banyak di mana-mana, Indah. Dan rahasia kelam adik kamu itu sudah banyak yang tahu. Sayang banget ya, masih muda, udah jadi ani-ani. Sugar daddy-nya banyak lagi. Kamu jangan ngomong yang enggak-enggak ya tentang adik saya. Saya juga dengar Elia pernah hamil dan juga keguguran. Jangan-jangan Elia hamil anak haram ya? Bapaknya nggak tahu yang mana. Awas kamu Elia. Jangan terlalu dekat. Bahaya. Ya Pokoknya udah. Om cuma mau bilang, hapus semua foto yang ada di handphone kamu. Karena kalau enggak, rusak nama baik Om. Boleh? Boleh? Oke. Aku bisa hapus foto-foto itu. Asik. Tapi harus ada Panggil orang begini. money, Om. Duit. Semuanya tuh harus ada duitnya. Om, denger ya. Ibaratnya gini, ada uang, ada barang. Tuhan, masih kecil ngana seotak bisnis. Pokoknya ngana harus hapus. Kalau soal doi, gampang. Hapus. Bisa? Oke, gas. Om lihat. Nih, foto-foto ini kan? Iya. Hapus. Jangan sampai bocor di Manado. Thank you. Makasih sehapus. Belum aku hapus, Om. Ih, Kan aku udah bilang harus ada duitnya dulu. kita kan nggak pernah ngapa-ngapain di kamar. Om kan mabok. Ya pasti Om gak akan inget lah. Lagian Om harusnya bersyukur dapatnya aku. Coba kalau misalkan orang lain, pasti foto-foto itu udah disebar, udah viral. Om udah digantung di Manado. Dodo, Pepidis ngan HP mulu ini. Pokoknya ngan hapus. Om kasih cek ulang. Boleh? Boleh dong. Oke, tunggu. Ya Tuhan, itu cek tak tinggal di kamar Om. Jadi, ngana tunggu sini, Om pian dicek. Om, Ah, kalau misalnya Om kabur gimana? kalau begitu begini ya. Ngana ikut ke kamar Pak Om. Tapi, kita bang ke kamarnya masing-masing. Oke. Om ke kamar ya. Iya, pokoknya lu handle aja dulu meeting kita hari ini ya. Oke? Maaf ya. Iya, gue lagi nggak bisa soalnya. Iya, gue lagi nganterin mertua gue. Ya ada problem lah sedikit. Jadi, dulu Mama sama Om Mongol hampir sempat menikah. Iya. Tapi waktu Mama udah sama almarhum Papa, Mama masih pacaran sama Om Mongol. Maksudnya? Enggak, ini tuh cuma penasaran aja. Waktu Mama sama almarhum Papa, Mama udah gak ada hubungan apa-apa lagi kan sama Om Mongol. Ya iyalah. Justru Om Mongol itu Mama yang putusin. Dan dulu nih teman-teman Mama bilang waktu diputusin sama Mama, Om Mongol tuh frustasi berat. Sampai dia tuh mau ngelupain Mama, dia harus sekolah ke US. Nah, baru tuh Mama denger ceritanya kalau dia itu ketemu sama Tante Ola. Tante Ola, mamanya Sandra. Mama kenal. Ya kenal lah. Kamu tahu nggak? Dulu Tante Ola itu satu sekolahan sama Mama. Kita dulu itu primadona di sekolah itu. Tapi ya jelaslah Mama yang lebih populer, ya kan? Kalau dia tuh rada-rada cupu dulu. Udah gitu, emang basicnya anak orang kaya, dia juga berangkat ke US kuliahnya. Dan di sanalah dia ketemu sama Om Mongol. And then mereka pacaran di situ. Gitu ceritanya. Bisa sampai menikah ya, Mah? Ya kan? Seru kan? Mama juga gak nyangka kenapa Om Mongol itu menikah sama Tante Ola. Padahal ada cerita lucu ya. Apa? Dulu nih, Om Mongol bilang, katanya, Herlin, kalau nanti kamu jadi janda, aku jadi duda, kita CLBK yuk. Dia ngajakin balik kan.
Tapi mama nggak akan balikan kan? Ya enggak lah. Kamu kayak nggak tahu aja pacaran anak zaman dulu kayak gimana. Ya Indah tuh cuma takut nanti kalau misalnya mama ada niat untuk CLBK sama Om Mongol. Nanti ada konflik lagi loh sama Sandra. Siapa sih tuh? Kamu lihat ya? Sebentar ya. Kok Mami Ola lama juga ya? Itu kan Dendi. Ngapain dia ada di sini? Jangan-jangan dia lagi nungguin Om Mongol lagi. Aduh gawat. Dia nggak boleh tahu kalau gue ada di sini. Hai. Raja. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Indah, ini buat kamu ya. Hadiah. Terima kasih Raja. Boleh aku masuk gak? Oh, boleh. Apaan tuh? Aneh banget sih tuh orang. Aduh, oh my god. Oh my god. Kayaknya butuh bantuan deh. Gue bantuin aja deh. Alia. 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 Nak Raja, look. Tante bikinin makanan kesukaan kamu. Tante masih ingat aja ya. Iya dong. Ikan asin, sayur, and then sambal. Itu jarang di rumah kamu, ya kan? But, sebelum kita makan, Nak Raja, kapan kamu mau meminang anak Tante Indah? Soalnya di sini masalahnya waktu, Naraja. Maksud Tante, cepat. Kamu ijab kabul sama Indah. Apa maksud Mama? Kita ini di sini lagi diuber-uber dengan waktu. Kamu tahu, saingan kamu itu papa kamu sendiri, Haris Natanegara. Astagfirullahaladzim Tante. Permasalahan ini masih belum kelar ya. Sebelum papa kamu menikahi Indah dan Indah menjadi istri kedua papi kamu, kamu harus menyebut Indah dengan sebutan Mama Tiri. Indah udah bilang sama Mama, Indah ini wanita yang punya prinsip. Dan sampai kapanpun, Indah gak akan pernah menjadi istri kedua orang. Dan Indah bukan pelakor. Mama ngerti sekali prinsip dan pemahaman kamu, Indah. Tapi kalian berdua jangan lupa, di sini kita lagi berhadapan dengan siapa? It's your father, Haris Natanegara. Ayah kamu itu bisa membeli segalanya. Aku tahu betul kok papa aku Tante. Tapi aku yakin dia nggak bakal bisa beli Indah. Karena harga diri Indah nggak serendah itu Tante. Aku yakin. Terima kasih Raja. Kamu sudah mengerti dan paham tentang aku. Kamu tenang aja. Aku gak akan mungkin merusak keluarga kamu. Alia! Mana ya tuh orang? Kemana sih tuh orang?
Jangan-jangan dia lagi ngerencanain sesuatu tuh. Dendi? Dia lagi ngapain? Dia nggak lagi ngejar cewek kan? Apaan sih? Oh my god, Sandra. Emang kenapa kalau dia ngejar cewek? Mau dia ngejar cewek kayak ngejar monyet kayak, it's none of my business. Enggak. Aduh, sorry yang. Daddy, surprise. Mami Ola. Ya ampun. Aduh, kasihan. Kabar, Mi. Gawat nih. Untung aja tadi ndak masuk sama-sama dengan Elia ke kamar. Kalau iya, bisa-bisa mati kita. Tapi sekarang bagaimana kalau dia sampai datang? Daddy, gimana kangen gak sama Mami? Aduh, Dedi mah kangen miss banget. Tapi Daddy kalau di depan Daddy harus jaga image ya. Oh iya. Harus keren gitu. Oh iya, itu tenang aja Mami. Pasti Dedi akan lakukan apa semua yang diusulkan Mami. Karena kita ini kan pasangan yang harus terlihat saling sayang, saling cinta. Benar, kita tuh kan harus jadi couple goals gitu. Gak ada perceraian di antara kita. Iya, Soalnya harus mempertahankan semuanya, bener gak? Pokoknya Dedi janji sama Mami. Dedi nggak akan melakukan hal-hal yang membuat Mami sakit hati. Dedi akan tetap posisi di sini, nggak akan pernah cross the line. Gemes banget. Terima kasih. Love-nya gimana? Gimana tuh begini tuh? Ini kayak kue apa? Pokoknya kita harus couple goal. Gawat. Untung aja gue naik bareng sama Om Mongol. Kalau enggak, bisa-bisa gue bakal ke gap. Terus gue masih selamat. Salah dikit aja, gue bisa dilabrak. Siapa itu? Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan Love-nya gimana? Gimana tuh begini tuh? Ini kayak kue apa? Pokoknya kita harus couple goal. Siapa itu? Jangan dulu. Gawat ini. Kenapa sampai kita lupa kalau kita ada janji mau kasih chat buat Elia? Bagaimana kalau My Sweetie sampai tahu? Bisa-bisa Dedi dibikin jadi bubur Manado. Babak belur deh kita ini. Kamu tuh ya, kalau jalan tuh jangan cuma pakai kaki, tapi juga pakai mata. Tante gila ya? Tante yang nabrak aku, terus Tante marah-marah sama aku. Harusnya Tante minta maaf sama aku, tahu nggak? Beraninya kamu bilang aku harus minta maaf. Ngapain? Tante habis noyor aku. Ya. Tante tahu nggak? Yang boleh megang aku cuma mama aku doang. Emang mama kamu siapa? Paling sama kayak kamu, kurang ajar. Punya hak apa ya? Ngata-ngatain mama aku. Tante punya hak apa ngejelek-jelekin mama aku? Lah emang bener, udah pasti. Pasti mamanya kurang ajar kayak kamu gini. Karena apa? Kamu gak punya sopan santun. Oh, jadi sekarang Tante mau ngajarin aku soal sopan santun? Ya. Nih, mentang-mentang aku anak muda, Tante bisa seenak-enaknya sama aku. Kamu tuh bukan anak muda. Tapi lihat dong cara berpakaian kamu. Kayak perempuan gak bener aja, tau gak? Iya, aku mau ngakui kok pakaian aku terbuka. Tapi aku gak kayak Tante. Pakaian Tante tertutup, tapi lihat tuh, mulutnya udah kayak ular. Apa kamu bilang? Ngajar kamu ya?
Tante kok makin semena-mena sih sama aku? Emang kamunya begini soalnya? Tante udah tua, harusnya mikir ya. Kalau misalkan Tante mau dihargain, hargain orang lain. Dasar nenek lampir. Oh my god, dia keren nabrak gue waktu itu. Jadi kenapa sih? Sebentar. Kamu siapa? Dedi? Udah, gini aja. Mami duduk aja, biar Dedi yang Enggak. Kamu siapa? Jangan bilang kamu pelakor ya. Ngapain kamu datang ke sini? Selamat malam Nyonya. Saya ini madam. Kamu siapa? Saya Elia? Apa kabar kamu? Elia? Kamu udah sampai? Kita dari tadi nungguin kamu loh. Iya, malam. Saya Elia Nyonya. Saya adiknya Mbak Indah. Nah, kamu siapa? Dan Indah siapa? Dan apa hubungannya kamu dengan keluarga ini? Kok bisa kamu ada di sini? Mami, Elia ini adiknya Indah yang sekarang jadi calon istrinya Raja. Tapi walaupun kayak gitu, aku sama Elia tetap sahabatan kok. Ya kan Elia? Iya Tante. Nyat Madam. Dedi, ngapain di belakang? Maju. Iya maaf nih. Ya. Mami pikir tadi ini siapa? Soalnya ada perempuan asing di kamar ini. Mami pikir dia pelakor, taunya teman kamu. Mami, mendingan Mami stop deh curigain Dedi. Aku yakin kok, Dedi itu bukan laki-laki hidung belang. Ya udah kalau gitu suruh masuk aja. Yuk. Dendi, ajak masuk temannya Sandra. Ya. Dedi, masih ada yang mau aku omongin sama Elia. Dedi sama Mami ditemenin sama Dendi aja ya. Dendi, kamu temenin Dedi sama Mami. Ya, oke sayang. Relax. Lebih baik jangan di sini ya. Kita ke tempat yang kemarin aja. Oke? Aku ngajakin aku ngerum lagi. Ada yang mau Om bicarakan, tapi tidak enak di sini. Ayo Elia, ikut saya Elia. Sandra lo apaan sih? Lepasin gue. Ikut saya. Lepasin gue Sandra. Lepas. Sini. Jawab saya dengan jujur. Ngapain kamu ada di dalam kamar Dedi saya? Jawab dengan jujur atau kamu akan tahu akibatnya Elia. Sandra, calm down, oke? Gue bisa jelasin semuanya. Gue nggak ada apa-apa sama daddy lo. Just like, calm down. Gue bisa jelasin. Kamu pikir saya sebodoh itu? Hah? Saya akan tetap berpegang teguh pada feeling saya. Feeling apa? Feeling bahwa ada yang terjadi antara kamu dengan Dedi saya. Profesi kamu itu ani-ani, Elia. Dan mungkin kamu ke hotel ini untuk cari mangsa. Dan mangsanya adalah Dedi saya. Sandra. Oke. Lo boleh berpikiran negatif ke gue. Lo ada hak buat itu. Tapi lo yakin cuma nyalahin gue doang? Jangan banyak alasan kamu, Elia. Kenapa nggak lo tanya sama bokap lo? Kenapa gue tiba-tiba bisa ada di kamar dia? Maksud kamu Dedi saya? Iya. Daddy lo udah ngebooking gue, Sandra. Dan itu bukan cuma sekali. Kurang ajar kamu, Elia. Jangan pernah kamu fitnah Dedi saya. Fitnah? Are you sure? Iya. Tuduhan tanpa bukti itu adalah fitnah, Elia. Mana buktinya kalau emang Dedi saya berselingkuh sama kamu? Hah? Oke, gue bakal kasih lo buktinya. Tapi lo harus janji lo gak akan pingsan. Dan don't bring up the police because like
No, I wouldn't want to hear that. Yaudah, mana cepat buktinya? Tunjukin ke saya kalau kamu berani. Okay. Buktinya. Udah percaya sekarang? Kaget ya? It's okay, Sandra. I won't say a word. Tapi lo harus nyuap gue. What? Kamu merasa ya? Oh, yeah, of course. Salah lo sendiri. Ini tuh bisnis gue sama bokap lo. Dan lo harusnya gak ikut campur. Tapi kan lo udah ikut campur, lo harus bungkam mulut gue. And it's actually simple. Lo cuma perlu bayar gue 100 juta. Oh, no. 200 juta. And check our cash please, like right now. Atau kalau misalnya lo gak mau gak apa-apa, tapi ya paling gue bakalan sebarin dan bikin skandal. Gila kamu Elia. Salah saya jadiin kamu teman. Teman. Oh my god, Sandra. Lo beneran mikir gue mau temenan sama lo? Sandra, gini-gini kita tuh beda level. Iya, gue akuin lo emang tajir, tapi lo gak punya otak. Sedangkan gue butuh duit. And I'm smart. Gue akan bikin skandal dan nyebarin foto itu kemana-mana. What you say? Oke. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Ngerti? Atau kamu habis sama saya, Elia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatih, Hasan, kok kalian di depan gak masuk? Kita kan lagi ngejalanin amanah dari Kak Raja. Amanah dari Kak Raja? Apa itu? Ada deh. Oh, jadi sekarang mau main rahasiaan sama Kak Indah. Emangnya amanah apaan? Nih, Kak Raja nitipin ini ke kita. Katanya buat Kak Indah. Kok Kak Raja nitipin ini ke kalian? Kak Rajanya mana? Itu Kak Indah. Kak Rajanya ada tuh di taman depan. Kata Kak Raja harus dipakai Kak Indah. Kamu pikir saya sebodoh itu? Saya akan kasih cek ini ke kamu kalau kamu hapus foto-foto daddy saya dari handphone kamu. Oh no. Lo yang kasih ceknya duluan. Baru gue bakalan hapus. Or not, it's totally up to you, Sandra. Tapi ya, gue udah ngasih lo option. Go ahead. Really? Oke. Kita sama-sama taruh cek dan handphone di situ. Lihat, gue udah ngapus foto-fotonya di depan muka lo. Elia, saya nggak sebodoh itu. Kamu pasti punya foto yang lain kan? Apaan sih? Gak ada. Nih. HP gue mau ngapain? Sandra. Oke. Berapa password handphone kamu? Ngapain lu? Dan apa iCloud kamu? Gila ya Sandra. Fine, sini. Puas. Balikin handphone gue. Oke. Sekarang kamu udah gak punya bukti apapun lagi di antara kamu dengan daddy saya. Sekali lagi saya ingetin sama kamu. Jangan pernah sentuh daddy saya sedikit pun. Atau kamu habis sama saya.
Ngerti? Dasar aneh-aneh murahan. Sandra! Sandra, maksud kamu apa? Assalamualaikum Raja. Indah. Waalaikumsalam. Indah. Kamu kenapa nggak pakai cincin dari aku? Dan kamu kenapa bisa menitipkan cincin semahal ini di tangan anak kecil? Kalau hilang gimana? Ini kan harganya mahal. Indah, kalau cincin ini emang hilang, aku sama sekali nggak peduli. Aku bakal beliin lagi, dan lagi. Sampai kamu udah siap untuk memakainya dan menjadi istri aku. Tapi kamu tahu kan, alasan kenapa aku belum bisa memakai cincin itu di jari aku? Kenapa, Indah? Status aku, Raja. Emang apa sih artinya tulisan di selembar surat? Raja udah ya, aku nggak mau kita berdebat untuk sesuatu yang kita udah tahu. Tapi kan, it's okay. Kita udah bahas soal ini. Dan aku gak bakal berhenti memperjuangkan kamu, Indah. Mau gimana pun caranya, aku bakal selalu tetap perjuangkan kamu. Raja, kamu tahu, aku lebih senang kamu menjaga aku dalam doa kamu. Karena aku juga menjaga kamu dalam doa aku. Nama kamu selalu ada di setiap doa aku. Kamu tahu, laki-laki baik untuk perempuan baik. Dan perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Iya, Indah. Dan kamu kenapa menangis, Raja? Apa aku ada salah ngomong? No. Are you okay? Ya. Alia. Dendi, lo ngapain di sini? Jangan bilang lo habis nguping pembicaraan gue sama Sandra tadi ya? Kalau iya kenapa emang? Dengar ya Dendi, lo nggak ada hak buat nguping pembicaraan orang. Saya ini suaminya Sandra, jadi saya berhak tahu semua urusan Sandra. Dan kamu ingat ya Alia, apapun hubungan kamu dengan Daddy Mongol, itu akan menjadi urusan saya. Terus lo mau apa, Den? Lo mau ngancem gue? Oh iya, ini akan menjadi sebuah ancaman kalau kamu berani macam-macam. Dendi, ya gue tahu kalau bucin, tapi gue kasihan aja sama lo. Lo tahu nggak sih, lo udah kawinin cewek macam apa? Lo lihat aja, dikit lagi lo juga pasti diselingkuhin. Alia, jaga ya bicara kamu ya. Ya lo lihat aja secara bokapnya aja kayak gitu selingkuh. Ya apalagi anaknya. Dan itu namanya hukum karma. Ngerti nggak? Dasar keluarga sombong. Saya udah bilang ke kamu, jaga bicara kamu. Saya begini untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Ngerti kamu? Ngerti? Berarti lo juga harusnya ngerti dong. Kalau misalkan gue ngelakuin ini semua untuk keutuhan perut dan hidup gue sendiri. Dan lo jangan ngancem-ngancem gue deh. Lo nggak tahu kan gue kayak gimana? Bahkan orang miskin pun kalau kelaparan, mereka bisa ngelakuin apa aja. Ingat ya Alia, saya ini Dendi Nathanegara. Saya bisa melakukan apapun dengan uang saya. Termasuk untuk melenyapkan kamu di muka bumi ini. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1.
Herlin. My God, ya ampun, Ola. Nggak nyangka ya kita bisa ketemu di Indo dan kamu sama sekali nggak berubah ya. Wajah kamu masih sama. Masa sih? Gak ada yang berubah. Ya. Sombong banget sih. Ya iyalah ketemu di Indo. Emang dia kira dia orang mana sih? Saya bener-bener gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Ya secara kan kamu sering keluar negeri, stay di sana ya kan. Jadi Indonesia tuh buat kamu staycation aja. But it's okay. Anggap aja ini buat masa lalu kita, ya gak sih? Herlin, kamu masih aja ngomongin masa lalu. Aku pikir udah basi loh. Gak basi dong lah. Masa lalu itu justru perjalanan dalam hidup kita. Kalau gak ada masa lalu, gak ada masa depan dong. Bener gak? Ternyata nggak pernah berubah juga sifat si Herlin. Kayaknya aku tahu ke arah mana omongannya ini. Aku nangis bukan karena aku sedih, Indah. Aku tuh bahagia. Terima kasih ya, Indah. Selalu menjadi orang yang terbaik. Dan kamu juga selalu ada kok di samping aku. Kamu yang selalu ada di samping aku. Dan kamu juga adalah orang yang terbaik yang pernah ada di hidup aku. Terima kasih, Raja. Terima kasih juga ya, Indah. Semoga dengan doa kita bisa cepat-cepat nikah. Teruslah berharap. Karena harapan bisa menjadi sumber kekuatan kita. Kekuatan kalau semua akan indah pada waktunya. Dan harapan itu juga bakal selalu bikin aku kuat untuk memperjuangkan kamu di antara semua konflik keluarga aku. Ujian adalah cara Allah menyayangi kita. Dengan kita dikasih ujian, berarti Allah ingin kita cepat lulus dan menjadi manusia yang lebih baik. Udah azan, aku kasih tahu dulu Kak Indahnya sama Kak Raja biar bisa sholat berjamaah bareng aku. Kak Indah, Kak Raja, kita sholat dulu yuk. Kan sholat itu nggak boleh ditunda-tunda, ya kan Kak Indah? Betul, pinter banget sih murid Kak Indah. Ya udah, ayo kita sholat. Tapi Fatih yang jadi imam ya. Kak Raja dong, kan Kak Raja calon imamnya Kak Indah. Cinta ini takkan mudah meski badai datang menerpa. Ayo kita sholat malah senyum-senyum. Ya udah, ayo. Jadi imamnya siapa, Kak Raja atau Fatih? Fatih? Biar Kak Raja yang jadi imamnya ya. Oke. Oh ya, by the way Ola, congrats ya. Akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Fadli Asmi alias Momol. Herlin, itu loh yang aku suka dari kamu. Kamu itu kalau nginget tuh sampai lama banget. Kayak ahli sejarah. Tunggu. Maksudnya ahli sejarah apa nih di sini nih? Barusan aja kan kamu ngomongin masa lalu kita. Which itu udah lama, udah lewat, ya kan? Dan itu kayak apa? Kayak ahli sejarah. Kamu harusnya, listen, you have to move on. Aku juga udah move on, gitu. Ya iyalah, kamu move on. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya enggak? Tapi nggak apa-apa. Aku bersyukur dan grateful. Karena aku bisa ketemu sama suami aku. Dia orangnya baik, ganteng, dan aku dilahirkan 2 orang putri yang cantik-cantik. Kalau kamu, anak kamu 1 ya? Iya. Emang kenapa? Emang kenapa kalau punya anak 1, 2, 3? Sekarang zaman udah beda, Herlin. Ya kan? Nggak perlu lagi namanya kuantitas. Yang penting kualitas. Dan emang sehebat apa sih anak kamu? Kalau saya ceritain tuh panjang. Anak saya itu hebat sedunia. Oh ya? Anak saya sih perempuan. Tapi dia masih muda, sudah businesswoman. Udah S2. Dan sekolahnya di Amerika. Iya, saya nggak ragu sih soal anak kamu dan soal pendidikannya. Anak kamu itu pendidikannya, top. Nggak usah diragukan lagi.
Tapi justru yang harus diragukan gimana dengan akhlak anak kamu. Herlin, sudah pasti dong. Kalau pendidikannya bagus, udah pasti moralitas dan akhlaknya juga bagus. Kita ini hidup di dunia ini cuman sementara. Di bumi ini kita tuh cuman bersimpangan. Di akhirat nanti yang harus kita persiapkan. Nah, pertanyaan kamu. Udah kamu persiapin? Anak kamu seperti apa? Kurang ajar kamu Herlin. Semakin diladenin semakin tidak sopan. Sabar Allah. Jangan sampai kepancing sama orang gila kayak Herlin. Kok diem? Tapi kalau anak aku ya Allah ya, alhamdulillah aku udah tenang banget ninggalin mereka. Karena apa? Anak aku itu akhlaknya apalagi Indah. Udah the best deh. Aku nih menganggap walaupun anak aku sekolahnya gak tinggi, tapi akhlaknya dan soleha, aku udah bangga. Aku bangga jadi ibunya. Aku bangga sama Indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kan belum muhrim, jadi nggak boleh bersentuhan. Al-Fatih bener juga ya. Indah, aku jadi makin gak sabar menghalalkan kamu. Supaya aku bisa jadi imam kamu. Semoga Allah menjaga ya keinginan kamu, doa kamu, sabar. Kok kamu diem? Kamu berasa ya? Kamu belum mempersiapkan buat anak kamu ya? Aduh, aku sorry ya Ola ya. Kamu merasa kalau kamu belum mendidik anak kamu dengan baik, akhlaknya? Iya, kamu terlalu sibuk memikirkan dunia. Harusnya Ola, kamu didik anak kamu. Bumi ini makin tua, akhirat sebentar lagi datang. Itu seram, menyeramkan. Dan aku, sebagai seorang ibu, aku selalu bersyukur sama Allah. Kalau anak aku itu bukan anak yang gampangan atau wanita gampangan. Kayak... Kayak apa maksud kamu? Kamu jangan emosi dulu, Ola. Enggak, aku soalnya tahu banget cerita anak kamu. Anak kamu itu dulu sebenarnya mau menikah sama Raja. Tapi entah kenapa tiba-tiba menikah sama Indi. Jangan-jangan... Bingung aku tuh sama kamu ya. Gini loh, yang namanya jodoh itu di tangan Tuhan. Kayak kamu aja, ya kan? Pacaran sama Mongo, tapi ternyata dia malah nikah sama saya. Ya, paham? Itu beda kasusnya, Ola. Aduh, kamu gak ngerti ya? Kalau aku tuh pacaran sama Mongo tuh cuma setahun. Anak kamu, Sandra, sama Raja itu 3 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Kok bisa? Apa yang terjadi di antara mereka? Kamu gak mau tahu? Kamu gak bertanya sama anak kamu? Jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Herlin? Sudah ya, kamu jangan provokasi saya. Ntar dulu, tenang dulu. Saya gak provokasi kamu. Saya kasih tau fakta yang benar ke kamu. Cukup ya, sudah. Terima kasih atas perhatiannya kamu terhadap keluarga saya. Tapi kamu tahu kan, yang namanya fitnah itu dosa. Dan saya tidak mau mendengarkan. Saya nggak fitnah, Ola, ya ampun. Gimana sih ngejelasin ke kamu? Saya nggak fitnah. Justru ini saya kasih tahu ke kamu ya. Yang harus kamu antisipasi itu adalah Dendi, bukannya Raja. Karena apa? Raja itu korban. Korban? Korban apa sih? Udah deh ya. Kamu nggak tahu? Oh ma, ya ampun, Ola. Korban perselingkuhan. Abang Azam, akhirnya saya menginjakkan kaki ke tempat awak untuk mata awak untuk selama-lamanya.
tempat ini emang paling cocok buat cari mangsa. Banyak sugar daddy gabut bertebaran. Pokoknya hari ini gue harus bisa dapetin tangkapan bagus. Maaf, Maci. Lo bisa lihat-lihat gak sih kalau jalan? Lo lihat di baju gue basah semua. Maaf, Maci. Kamu tak apa-apa kan? Sini, biar saya bantu. Enggak. Lo gak usah pegang gue, gak usah pegang apapun, oke? Itu siapa sih? Lo gak kenal siapa gue? Memangnya Anda siapa? Jadi lo gak tahu gue siapa? Bener ya karyawan baru? Gue itu member di sini. Dan semua orang di sini tahu gue. Dan gue deket banget sama ownernya. Jadi kalau misalkan lo mau gue keluarin, lo bilang aja. Untung gue kasihan sama lo. Kalau gue udah dipecat. Dasar bangsawan. Apa Anda bilang? Bangsawan? Iya. Sebangsa karyawan. Karyawan yang kerjanya pagi, pulang malam, terus jadinya stres. Terus kurang ajar kayak lo gini. Maci, jangan berkata seperti itulah. Tak elok didengarnya. Lagian Maci harusnya sadar. Maci yang salah. Lo tuh orang mana sih? Orang Melayu ya? Ngapain kesini? Mau nyari kerjaan di sini? Lo mau ikutan tren kabur aja dulu ya? FOMO banget sih jadi orang. Pagi-pagi udah bikin bad mood aja. Maci jangan bicara sembarangan ya. Apa hak Maci mengatur-ngatur hidup saya? Harusnya Maci yang minta maaf. Bukan malah marah-marah. Suka-suka gue lah. You know what? Talk to my hands. Maci jangan keterlaluan ya. Saya bicara baik-baik. Maci malah kayak gini. Maci nggak punya adab dan sopan santun ya? Pantes. Sesuai sama gaya Maci. Lo ngejudge gaya gue, lo tahu apa soal fashion? Lo tahu nggak, this is high fashion. Baju-baju gue tuh mahal. Bener-bener kurang ajar ya lo. Tidak usah bertingkah di depan saya. Yang pakai busana bikini biasanya Kedi. Apa? Lo manggil gue Kedi? Memang Kedi kan? Lo gila ya? Gue kan udah bilang kalau gue tuh regular di sini, gue tuh member di sini. Oke, manggil-manggil gue Kedi lagi. Dan lo stop ya manggil gue makci itu. Gue bukan tante lo dan gue bukan Kedi. Siapa nama lo? Oh iya, baiklah. Maafkan saya, Maci. Panggil gue Nona Elia. Ampunkan saya, Nona Elia. Oke. Lo pakai baju kayak gini, lo tuh mau ngapain sih? Kayaknya lo bukan manajer ya di sini ya? Lo mau karnaval? Apa 17 Agustusan? Lo mau nari Melayu itu ya? Iya kan? Nari Melayu? Saya nggak paham maksudnya. Iya itu yang nanti malam bakal ada apa sih itu namanya? Ya itulah pokoknya yang Melayu-Melayu itu lo bakal nari kan di situ kan? Ah udahlah. Gue tahu lo tuh pasti turis kesini mau nari doang, tapi lo sosok belagu gitu. Untung lo turis, gue maklumin deh kalau lo turis. Coba kalau bukan, gue udah minta lo buat ganti rugi baju gue. Tapi karena gue baik dan gue tahu Vilo sekali nari nggak akan bisa kan gantiin baju gue yang jutaan. Bye. Sombong betul Makcik itu. Cantik, tapi terlalu tinggi diri. Namanya juga selebgram aba-aba. Apa selebgram tuh? Mau jadi model tapi gak jadi. Model sosmed tapi followersnya dikit. Makanya stres. Oh, jadi Makcik itu orang stres? Ya patutlah. Cukup ya Herlin ya. Saya dari tadi sudah capek dengerin ceramah-ceramah kamu. Hah? Itu urusan pribadi saya. Sudah ya, saya nggak mau berdebat lagi. Nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Mau apa lagi sih? Cukup. Tunggu. Apa sih? Kamu udah dorong-dorong saya. Saya pikir kamu bisa loh tahan emosi. Kalah kamu sama saya. Saya udah belajar agama sama Abi Walid. Saya tahan emosi saya. Saya pikir kamu bisa menahan emosi, ternyata enggak. Kamu itu wanita barbar juga ya? Cukup ya. Kamu pikir saya itu nggak bisa lebih kejam daripada kamu? Hah? Nggak bisa. Saya itu udah dendam dari kamu semenjak kamu pacarnya Mongol.
Salah saya dengar. Hah? Harusnya yang dendam dan marah itu saya. Karena kamu yang ngerebut Mongol dari saya. Haha, saya ngerebut Mongol dari kamu. Aduh, kamu gak sadar diri apa ya? Kamu tuh mau sama Mongol karena apa? Karena apa? Karena dia kaya kan? Sementara saya, lihat saya, sama levelnya. Kamu siapa? Kamu salah kalau berpikiran seperti itu. Salah. Mongol ninggalin kamu itu karena terpaksa. Kamu pikir kamu bisa kenain muka saya? Lepasin tangan kotor ini dari baju mahal saya. Tenang, sabar, dan santai. Ya, kita pasti akan ketemu lagi. Oke, tenang aja. Sandra mana? Sandra di dalam, Dedi. Dedi boleh masuk nggak? Sebentar ya. Dedi. Aduh, jangan dong, Dedi. Ntar aku yang kena, Dedi. Perkenalkan, ini bidadari surga milik aku. Indah, kok kau jadi gugup macam tuh? Ya bisa jadi kau juga suka sama aku. Seperti aku juga suka dengan kau. Cinta ini